Kristus. Amin. Haleluya. Kita juga harus tetap setia, terus setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi kita harus setia. Kita nggak akan pernah bisa dikatakan setia kalau kita tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya. Makanya itu Tuhan Yesus itu bukan berarti enak terus. Enggak. Tapi di tengah-tengah ketidakenakan itu kita boleh menjalani bersama Kristus, itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu adalah hal yang memang harus kita lalui, ya. Supaya kita tahu bahwa kesetiaan kita adalah kesetiaan yang sesungguhnya bersama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Seumur hidupku. Rasanya lagu itu buat saya baru saya nyanyikan beberapa waktu yang lalu ketika saya betul-betul Tuhan, saya mau mengiringmu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, gitu ya. Di tengah-tengah mengiringmu itu ternyata ada hal yang gak mengenakkan terjadi, tetapi ternyata itu adalah bukti bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Haleluya. Yuk jangan jemu-jemu. Yuk kita baca di Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jadi kesetiaan itu adalah berbuat baik, ya, terus sampai akhir pun kita harus terus berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu, ya. Bukti bahwa kita setia kepada Tuhan. Nggak akan pernah bisa dikatakan setia kalau kita tidak di dalam hal yang tidak mengenakan, benar nggak? Saya nggak mungkin bisa dikatakan setia kepada Pak Iwan kalau hanya kondisinya enak-enak aja, gitu, baik-baik aja, gitu ya. Mungkin kalau seperti mungkin 15-20 tahun yang lalu saya bisa dikatakan setia ya sama Pak Iwan, gitu. Gak setia ya apa ya, sak mengaku pirai dibukain sama dia, cek dibukain aja dia udah transfer, udah bisa setia gitu ya. Tetapi ya beneran ini, dan saya ini ada orangnya, saya tuh orangnya rada nakalan ya Pak ya. Dia bilang, ini buat sebulan ya, gitu. Udah tak transfer, oh iya, terus tak buka. Kok? Nah ini buat pembantu mana, buat air berapa, buat listrik mana, bensinnya, anak-anak. Loh ya udah itu ya, enggak, yang tadi bilang buat kamu kok. Nggak salah ya, dia turutin aja, oke lah ini buat pembantu, ini buat sopir, ini buat ini, dia kasih lagi. Saya bisa dikatakan setia, bener nggak? Tapi setelah 11 tahun terakhir ini, begitu banyak gejolak gelombang yang harus kami hadapi, dan saya tetap berjalan bersama. Ya dulu waktu Pak Iwan kerja, kamu kok nggak ada waktu sih buat aku? Gimana sih? Ya tapi kan aku selalu beri buat kamu. Iwan bilang gitu ya. Ya iya sih memang. Tapi kamu kok nggak ada waktu sih? Gitu ya. Nah sekarang waktunya banyak. Tapi ya udah, hanya mengandalkan yang Tuhan beri gitu loh. Itulah bukti kesetiaan kalau kita bersama dengan pasangan. Nah makanya kalau kita dengan Tuhan Yesus, kita nggak bisa dikatakan setia, kita tidak bisa dikatakan jangan jemu-jemunya kalau kita tidak mengalami hal yang tidak mengenakan, benar nggak? Ketika kita lihat Tuhan saya sakit kok nggak sembuh-sembuh sih Tuhan, ya udahlah kalau nggak sembuh-sembuh gini, saya ke paranormal aja, saya cuma disembur itu kayak lagu dangdut itu, gitu ya. Mbak ada Mbak Dukun gitu yang sedang ngobati pasiennya, gitu wes aku rono pambek Tuhan Yesus gak waras-waras ngono ya. Tapi ketika kita menghadapi itu, kalau kita bilang Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau sembuh mau enggak, saya bersama dengan Tuhan. Ya itulah yang disebut kesetiaan. Ya. Hari-hari ini mungkin kita sedang pada satu titik
terendah dalam hidup kita. Tuhan, dengan Tuhan kok gini-gini aja sih? Apa sih yang membuat sesuatu spektakuler gitu loh? Masa sama Tuhan kok gini-gini terus? Ya udahlah, enggak lah gitu. Saya mau ini aja. Saya mau yang lebih gimana gitu loh Tuhan. Enggak diberkati, apa-apa yang enggak punya, mau apa gitu ya. Sekali waktu saya itu kedatangan tamu saudara dari Surabaya. Dia datang ke Tulungagung. Saya GR, saya pikir silaturahmi ya kan. Jenguk kami gitu, saya jamu, udah tidur sini gini. Oh iya, setelah duduk enak dia bilang gini, Mbak Esti, iya aku ini bosen susah, bosen melarat. Lihat terus jereke ning Tulungagung enek nggon jenenge ketekan. Terus mbok aku iki diterni rono. Nyapa? Lah, neng kono dia malah yang cerita ke saya. Dia cerita gitu. Lah, engko aku neng kono iku dituduhi sumur ngono, engko aku terus nyambut gawe apa ngono. Lah iku nyambut gawe tak turuti, terus aku engko dadi sugih. Saya bingung. Terus lah umpamane lho te, saya manggilnya tante. Ya sebenarnya tua-tua banget sih ndak. Umpamane lho te, umpamane iki terus sampean delok sumur ngono. Sing sampean delok mari wajah bojo sampean mbek ndrenges ngene ya. Astagfirullahalazim. Yo sampe. Lah kok sing ngewangi aku nyambut gawe sapa bojomu. Mau gambarin ngono bojomu. Gitu. Saya ceritani, saya bawa dia bilang saya tuh sudah bosan. Hidup susah. Saya bilang kalau bosan hidup susah dengan Tuhan, nah gitu. Ya maklum mungkin karena ini ya, gampang sekali dia mau menjual kesetiaannya. Kita dengan Tuhan hari ini, saya maunya kita tetap setia. Apapun yang terjadi, kita tetap sampai akhirnya kita harus tetap pegang teguh Tuhan. Aku mau setia. Keadaan apapun aku mau tetap setia Tuhan. Itu paling penting ya, dan sering banget saya mengalaminya di tengah-tengah keadaan kami. Saya bilang timbangan ini kangelan Tuhan, aku tak jaluk tulung iki ya Tuhan, jaluk tulung si A si B kasarannya tak telepon tolong ya, oh iya udah deh, itu pasti. Tapi kok saya kayak mengingkari kesetiaan Tuhan ya. Kok kayak saya tidak percaya ya sama Tuhan. Kok saya kayak berupaya dengan cara saya yang enggak wes. Enggak, saya enggak mau. Ya, ternyata memang akhirnya semua berjalan dengan baik. Tuhan berikan satu persatu berkatnya gitulah. Harus tetap setia. Sampai akhir menutup mata. Tetap setia. Siapa yang duduk dengan pasangannya, kalau perlu pegang tangan, aku mau setia padamu senantiasa. Sampai akhir aku menutup mata. Pak Yuan harus setia. Istrimu mana istrimu? Istrimu. Oh iya, apapun keadaannya ya Pak, harus tetap setia. Ya, saya tuh ketawa gara-gara timur, jadi dia tuh suka lihat TikTok. Saya tuh paling nggak ngerti TikTok, baru 2 mingguan ini dia suka lihat gitu. Akhirnya saya tuh buka gitu, ada bule Perancis dapat orang Blitar, tapi dia sudah pinter bahasa Indonesia gitu. Saya ketawa dengerin dia bilang gini, punya istri orang Jawa itu repot katanya. Dia bilang, kamu cinta aku? Saya bilang, ya. Kalau iya tinggal di sini. Jadi dia itu tinggalnya sekarang di Blitar. Saya jual rumah di Prancis, saya jual mobil, saya jual semuanya untuk saya pindah di sini. 8 tahun menikah, setiap hari istri saya tidak pernah percaya sama saya. Dia selalu bilang setiap pagi, kamu cinta aku? Kamu cinta aku? Ini orang kok nggak percaya banget sih sama saya, dia bilang gitu. Kalau enggak itu semua nggak tak jual.
Makanya sekarang ini, enggak lama istrinya ikut nongol gitu. Kamu cintaku, nah percaya ya, percaya. Saya ketawa. Kadang-kadang kita dengan Tuhan seperti itu. Kadang Tuhan cinta saya nggak sih? Tuhan sayang saya nggak sih? Tuhan kasih sama saya nggak sih? Setiap hari pertanyaan itu sering kita lontarkan, meragukan cintanya. Tuhan lihat Tuhan ini loh, Tuhan cinta beneran nggak sih? Gitu ya. Nek Tuhan rinci satu persatu, berbahaya loh, bener nggak? Wis aja angel-angel lah, wis oksigen aja yang kita hirup itu aja ya. Saya kalau sudah kadung seseknya kumat, tapi sekarang udah enggak. Sekali waktu saya sesek, saya kumat. Lalu ada orang yang telepon, dia bilang, "Loh Mbak, ngomongmu kok sengel-sengel gitu sih?" "Ah enggak, udah biasa gitu." Tapi ambek gitu, enggak. "Ini kamu sekarang harus beli oksigen," katanya. Ya udah, saya beli yang disposable aja. "Oke, nanti 2 hari lagi pasti Shopee datang kirim," gitu. Dia kirim tabung itu beneran masih utuh. Kata Pak Yon gini, nggak usah dipakai. Udah biarin aja segel di situ. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Setia sama Tuhan. Ya udah, saya tumpangi tangan. Ya udah, saya nggak mau pakai kamu ya, maaf ya. Saya tahu kok Tuhanku setia sama aku. Dan buktinya memang sehat. Ayo hari-hari ini kita nggak usah terlalu banyak nanya-nanya gitu. Tuhan cinta aku nggak sih gitu. Tuhan cinta, Tuhan sayang kok sama kita. Dan Dia berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Yakin ya? Amin. Haleluya. Wis sip. Dan suaramu kalah banteri Dan. Ya saya kamu yang amin. Kalah loh suaramu. Harus yakin ya Pak ya. Sampai akhir ya Pak ya. Sampai kakek ninen ya Pak ya. Harus tetap setia ya. Sedih loh kalau kita tanya Tuhan gitu terus bisa-bisa nanti Tuhan syok kalau dengar seperti itu. Bener nggak? Oh, saya yang hanya orang manusia biasa gini aja. Saya itu sekali waktu, maaf ya ini kan, saya bilang sama Pak Yon, waktu itu usiaku itu udah 10 tahun lalu. Enggak sih, lebih 15-an tahun lalu. Kalau nanti sekali waktu, kalau orang Jawa itu luas, ngerti ya, luas ya. Wis artine dhewe luas. Terus kata Pak Yon gitu, apa itu? Ya kalau udah enggak dapat lagi. Oh, tak tinggal rapi awakmu. Moh aku katanya gitu. Saya tuh hanya digitukan tok 2 minggu sakit. Bener-bener 2 minggu sakit. Bener-bener 2 minggu terkapar. Loh. Nilai sebuah kesetiaan itu sampai segitunya. Nah kalau itu misalnya kita dengan Tuhan sayang nggak sih sama aku? Kalau Tuhan siap gitu ya enggak sih, enggak. Cuman sampai gitu lalu Tuhan gini, ya udah, gue nggak mau lagi lihat lo. Sorry ya, goodbye gitu. Oh, so terkapar tenan kita, bener ya? Ayo tetap setia. Punya kelebihan, punya kekurangan, tetap setia dengan Tuhan Yesus. Ayo sebelahnya dijawab. Setia yuk. Setia yuk. Setia sama pasangannya, setia sama keluarganya, setia sama Tuhan yang terutama ya. Harus dijaga kesetiaan itu sampai kapanpun. Harus tetap setia. Amin. Yakin, percaya. Kita harus tetap setia. Ya, cukup ya, nggak usah lama-lama, Mas Heri. Pak Basa. Maju no, berdua apa? Berdua atau gimana? Boleh. Ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sarah. Beban kita bukan beban yang memberatkan, tetapi kita boleh melihat di tengah-tengah penderitaan itu ada Kristus. Di tengah-tengah beban berat kita ada Kristus yang meringankan. Bapak Ibu bisa tundukkan kepala sejenak dan ujikan refnya. Ku tetap setia.
tanganmu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Kaum pria memuji. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Kita bangun berdiri, akan mengambil di hadapan anakku tetap setia kepada Bapakku. Tetap setia. Engkau berikan mahkota itu untuk kami. Inilah hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi pada kehidupan kami, kami mau berada di dalam. Bersama-sama kita pujikan sekali lagi sampai akhir. Tidak mampu melakukannya sendiri. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Jadikan kami terus menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Tuntun kami sampai akhir, boleh mendapatkan kemenangan bersamamu, Yesus. Hingga Engkau berikan mahkota sebagai tanda bahwa kami setia kepadamu, Yesus. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami untuk menuju kesetiaan kepada biarlah kami boleh setia terhadap pasangan kami. Biarlah kami boleh tetap setia kepada keluarga kami. Biarlah kami boleh tetap setia kepada pelayanan kami, kepada sesama kami, Tuhan. Yang berikan hati kami adalah hati seperti hati Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya.